Aktingnya hebat banget, Mbak. Kenapa? Iya, aktingnya bagus banget. Terima kasih. Oh, udah nonton? Udah. Kok curang? Aku pertama. Pak Awi kok dia udah nonton, aku belum? Iya. Mbak, itu gimana proses apa maksudnya? Kan banyak apa emosinya tuh naik turun sekali ya Mbak, dari mulai dia kayak harus dari awal tuh udah tegang banget. Gimana sih cara mendalami karakter yang istilahnya durasi umurnya juga panjang dan Yes. emosinya juga naik turun gitu. Iya. Kayak saya tuh haru banget waktu yang apa ibunya ngomong di kaca bersama anaknya itu loh, sama Agla itu yang Terima kasih. Iya. Kalau aku sendiri mengalami kesulitan ketika untuk masuk ke karakter Anggun, tapi kesulitan itu terjadi pada saat proses reading sebenarnya. Jadi waktu itu aku sempat ya bertanya-tanya lah ya dengan bermacam-macam orang itu untuk menemukan kenapa Anggun tega melakukan hal tersebut. Kenapa Anggun gitu di era sekarang kok bisa ya berpikir ke arah itu. Tapi ternyata kalau kita track back, Anggun itu kan memang minim pendidikan, nggak punya seseorang yang memang bisa diandalkan, yang dia tahu hanya bisa melakukan hal tersebut, sehingga untuk bisa masuk ke situ aku bisa mengerti ketika aku melepaskan diri aku lah, melepaskan Fani Gasani dari diri aku. Jadi sebenarnya itu kesulitan di awal. Nah, kesulitannya yang lain adalah melepaskan diri aku lagi ketika aku harus memiliki anak dan anakku memiliki anak. Itu kan juga kesulitan ya, kita berakting dengan orang yang sebenarnya kayaknya nih bukan umuran anak aku deh gitu ya. Itu sendiri sebenarnya kesulitan tersendiri tuh. Yang satu scene di kaca itu juga punya kesulitan. Berbahasa Jawa full 3 paragraf kayaknya itu kalau aku nggak salah. Terus habis itu harus merasakan gimana rasanya punya anak seperti Tari. Adegan tanpa dialog sih sangat susah Fani. Adegan tanpa dialog kan banyak tuh, adegan jadi mayit kan, terus juga pas belum meninggal kan dia cuma tiduran aja di kasur. Benar juga ya, nggak kepikiran ya. Kelihatannya gampang, tapi ternyata pas aku udah boleh spoiler sejauh itu ya emang ya. Kalian udah nonton? Oh gitu. Kapan? Adegan tanpa dialognya seperti apa Kak? Susah nggak sih? Ketika sebenarnya yang sulit itu ketika di larung dengan kain kafan, iya, panik yang terjadi karena takut tenggelam, iya, karena dikasih badan pemberat kan supaya aku tuh bisa tenggelam gitu. Jadi itu yang bikin panik karena kan kalau di kafan kan di kafan-kafanin semua tuh, jadi takut banget gitu, takut nggak bisa ngelepas itu. Jadi itu lumayan panik di situ aku adegan tanpa dialog. Merasakan dikafanin juga Kak? Ngerasain, Pak Awi tega ya nggak kasih body double. Ada ketakutan nggak sih Kak pas dikafanin kayak gitu Kak? Ketakutannya bukan sama dunia lain, tapi ketakutannya lebih aku bisa nyelamatin diri apa enggak ya gitu. Karena aku harus diam di dalam air sampai itu cut gitu. Itu yang aku panik. Berapa lama Kak? Nggak tahu berapa lama, pokoknya sampai cut aja. Jadi dilarung, dilepas sama satu pemain, kemudian dilepas lagi sama satu pemain, kemudian itu berat kan, aku udah dikasih beberapa kilo, jadi aku tenggelam gitu. Nah itu beberapa kali aku karena aku panik, jadi aku kayak mau duluan, jadi aku harus tunggu sampai mungkin mereka ayo Fani berdiri baru aku berdiri gitu. Banyak pulang berarti ya Kak? Apa? Banyak pulang adegan itu ya? Ya secara teknis ya, gitu, secara teknis karena kan memang Maya tidak berbicara, jadi secara teknisnya aja. Gitu. Mbak, aku juga penasaran, Mbak juga kan nyinden ya? Iya. Itu gimana itu? Terus kayak ada apa pas yang lagi manggung itu kan apa nari-nari Bener lagi itu gitu. susah, ternyata banyak yang susah ya. Jadi sebenarnya nyinden itu aku latihan kurang lebih ada 3 kali. Nyinden kan sambil bergerak ya, sambil nari gitu. Aku sendiri nggak punya dasar nyanyi, nggak punya dasar bahasa Jawa, tapi aku benar-benar menaruh hati aku sepenuh hati di karakter Anggun ini. Jadi aku bener-bener mau gimana caranya aku bisa main bagus gitu sebagai Anggun. Jadi aku bener-bener latihan, ikutin arahan sampai Pak Awi oke lah. Jadi setiap kita video latihan kan selalu Pak dikirim ke Pak Awi gitu, dan alhamdulillah sih Pak Awi oke aja sih. Aku surprise, aku pikir tadi suaranya tuh bakal dirubah sama suara lain gitu, tapi ternyata itu suara aku. Jadi oh ya udah, aku pikir kayak bakal didubbing karena aku lumayan nggak pede, tapi ternyata menurut mereka suara aku cukup serem gitu.
Itu ada workshopnya nggak atau Ya, gimana? ada workshopnya. Workshopnya yang 3 kali itu aku bilang cuma 3 kali ya workshopnya. Terus udah gitu aja, nggak ada workshop lagi. Berapa lama Kak latihannya? 3 kali sayang. Oh, Dalam waktu berapa satu bulan? Oh enggak, pokoknya workshop sama reading itu kan menjadi satu kesatuan tuh kurang lebih 2 minggu lah. ada selama workshop apa aja sih yang dipersiapkan? Selama workshop selain belajar nyinden dan mungkin menari dikit ya, apa aja yang dipersiapkan selama workshop? Yang dipersiapkan termasuk kalau anak-anak yang lain tuh mereka kan ada menyelam kan, jadi mereka juga belajar diving, nahan nafas di dalam air gitu. Kalau aku kebetulan karena kita ada kebutuhan kamera kayak di badan, di kepala, jadi aku latihan supaya itu nggak berulang kali. Karena kan shot-shot aku, apalagi shot opening itu kita kejar-kejaran sama matahari ya. Jadinya benar-benar supaya nggak makan waktu pada saat syutingnya, itu aku latihan kayak kamera kalau di badan terus aku nyemplung tuh kayak gimana, jadi kecepatannya. Dan ternyata yang aku rasa udah cepat, belum tentu di kamera tuh rasanya cepat gitu. Jadi workshopnya itu juga ada kayak gitu. Sama sebenarnya di Larung itu ada workshopnya. Awalnya di kolam renang sebelum di goa. Apa nggak dari tadi? Cahaya-cahaya cantik. Kayak gimana rasanya memerankan karakter Anggun? Kan berat banget. Rasanya gimana sih beban tersendiri nggak? Aku selalu suka sama acting gitu. Wah bener-bener kayak memerankan peran-peran baru tuh buat aku selalu bikin aku kayak jatuh cinta lagi. Jadi aku nggak pernah ngerasa beban, malah happy gitu setiap dikasih tantangan. Jadi rasanya senang banget dipercayakan sama Pak Awi dan juga Emily tentunya untuk bisa memerankan Anggun. Rasanya luar biasa happy. Nah, kan ini comeback nih, jadi ketagihan nggak sih? Kenapa? Kan ini comeback lagi nih, Dek. Comeback lagi ya. Belasan tahun gitu kan. Nah, jadi ketagihan nggak sih buat acting? Ketagihan, doain ya mudah-mudahan bisa terus-terusan. Karena aku penasaran juga gitu sama dunia acting, kayak dulu kan banyaknya di sinetron, di TV, aku pengen di film lah gitu. Oke, kembali lagi ke karakter Anggun. Apa sih yang didapat dari memerankan karakter ini, karakter yang super kompleks ini? Ternyata kita sebagai perempuan tuh perlu banget dibekali oleh pengetahuan yang cukup ya, dan juga pengalaman hidup yang banyak gitu. Pasti Anggun itu punya alasan kenapa dia melakukan itu, tapi nggak sepenuhnya salah, ya kan? Dia mau bergantung sama siapa lagi sebagai perempuan? Bahkan suaminya sendiri tuh nggak bisa diandalkan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah hal tersebut supaya keluarganya bisa hidup lebih baik. Tapi akhirnya melakukan berbagai macam ketegaan itu juga harus dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi sebenarnya yang dilakukan itu nggak sepenuhnya salah, tapi juga nggak sepenuhnya benar. Tapi seharusnya Anggun bisa melakukan keputusan-keputusan yang lebih baik kalau aja Anggun punya background pendidikan yang baik, pengetahuan yang luas, kemampuan yang lebih banyak gitu. Jadi ini juga akhirnya menjadi penting buat perempuan ya. Kita harus dibekali dengan kemampuan yang baik, kemampuan berpikir yang baik gitu. Dan itu akan membuat kita punya kehidupan yang lebih baik dengan cara yang lebih baik. Aku rasa itu sih. Dan jangan ngambil jalan pintas ya. Iya, benar. Oke, makasih Mbak. Apa nih?